Sahabat kece, dikutip dari Indosport, sosok pengusaha properti Lukas Buntoro menjadi sorotan setelah dia memberikan satu unit apartemen kepada ganda putri Greysia Poli dan Apriani Rahayu. Usut punya usut, Lukas Buntoro ini juga alumni PB Jarum. Lukas Buntoro diketahui memberikan apresiasi berupa satu unit apartemen senilai 680 juta kepada Greysia dan Apriani dan pelatihnya Eng Hiang. Selain itu, dia juga memberikan bonus uang tunai masing-masing 100 juta untuk peraih medali perunggu Anthony Sinisuka Ginting, asisten pelatih ganda putri utama Safid Yusuf, dan pelatih tunggal putra Henry Saputra. Lukas Buntoro merupakan salah satu pengusaha tanah air yang kini memiliki 23 perusahaan di bidang properti, kesehatan, perkebunan, konstruksi, dan juga pendidikan. Apresiasinya yang begitu besar atas pencapaian tim bulu tangkis Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020 ini ternyata berangkat dari pengalaman masa mudanya saat menjadi atlet di bidang tepok bulu. Dilansir dari pbjarum.com, pria kelahiran Jakarta 16 Desember 1971 ini sempat diikutkan orang tuanya ke dalam tim renang dan bulu tangkis. Namun bulu tangkis lebih menarik minatnya. Dari kecil dibilang mama terlalu aktif, jadi mama melihat energi lebih dalam diri saya. Jadinya harus olahraga. Waktu kelas 3 SD, sempat diajak ke klub renang dan klub bulu tangkis dekat rumah. Tetapi saya lebih tertarik main bulu tangkis. Setelah 1 tahun berlatih, terlihat ada hasil bisa juara di tingkat DKI Jakarta, ujar Lukas Buntoro. Setelah menjadi juara di tingkat DKI Jakarta, Lukas Buntoro akhirnya bergabung dengan PB Jarum pada tahun 1983. Namun saat duduk kelas 3 SMA, dia memutuskan berhenti pada tahun 1989 karena performa kurang bagus. Alasannya karena prestasi saya kurang bagus, tidak tembus juara nasional. Jadinya orang tua mengarahkan saya untuk fokus sekolah saja. Kala itu, saya langsung kuliah di salah satu kampus swasta di Bandung. Jelas Lukas Buntoro. Setelah berhenti main bulu tangkis, Lukas Buntoro mulai sibuk dengan kegiatan belajar dan akhirnya dirinya memutuskan kuliah di Bandung mengambil jurusan teknik sipil. Di mata Lukas Buntoro, terjun ke dunia bisnis itu sama seperti atlet yang membutuhkan mental, strategi, dan fisik yang kuat, keberanian dan disiplin. Tetapi yang paling utama adalah disiplin mengelola uang dan waktu. Dulu sebelum nikah, jam 6 sudah bangun untuk kerja. Jam 8 pas toko sudah buka, saya langsung pesan barang untuk proyek saya. Setelah merintis usaha sendiri sejak tahun 1995, saya baru mulai stabil pada tahun 2003. Sambung Lukas Buntoro. Artinya butuh sekitar 8 tahun untuk saya bisa benar-benar matang dalam berbisnis. Sehingga sekarang saya bersyukur memiliki 23 perusahaan milik sendiri berbagai bidang, properti, kesehatan, pendidikan, konstruksi, dan juga perkebunan. Di akhir cerita, Lukas Buntoro menekankan bahwa kunci kesuksesannya dalam berbisnis adalah semangat disiplin karena baginya tak ada yang tidak mungkin bila ada kemauan. Ya, modal semangat dan disiplin itu bersyukur sudah tertanam sejak saya menjadi atlet. Jadi masih terpakai sampai saya sudah tidak menjadi atlet lagi. Dan saya berpesan, jangan 1 tahun atau 2 tahun ganti haluan. Karena semuanya nggak ada yang bisa instan. Pungkasnya,